Selamat bertemu kembali para siswa SMP MTS, khususnya bagi siswa yang akan mengikuti seleksi KSNK IPA SMP 2021. Kita lanjutkan dengan topik yang keempat. Sekarang kita, kalau kemarin itu kinematika dinamika, dan bisa juga dikerjakan dengan usaha oleh gaya non-konservatif. Ya, gaya non-konservatif adalah gaya selain gaya berat, jadi bisa saja gaya gesek, gaya otot, gaya dorong, gaya tarik, itu semua adalah gaya non-konservatif. Jadi di topik keempat ini, topik kita adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Ya, kita akan selesaikan simulasi KSNK IPA SMP 2021, tapi sebelumnya kita akan tunjukkan bahwa soal ini hampir sama dengan soal sebelumnya, ya, yaitu usaha oleh gaya non-konservatif. Ya, nah, selain buku Olimpiade Sains ini, yang memang diperuntukkan bagi Anda yang mau tes ini, saya juga punya buku soal, ya. Karena di SMP saya tidak punya buku teori, yang ada hanya buku soal. Ya. Buku mandiri IPA Fisika, ya. Ada jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Ini juga berisi soal-soal yang sangat banyak, ya. Dan teori, ringkasan teori yang cukup bagus. Nah, di sini mungkin nanti ada usaha juga, jadi Anda bisa pelajari juga, ya. Seperti itu. Saya tidak punya buku teori karena harus gabung dengan biologi. Sementara ini saya baru belajar biologi, jadi mungkin suatu waktu akan terbit IPA Fisika lengkap dengan biologinya. Ya, saya akan bahas lagi soal ini, dan soal ini sudah dibahas, ya, karena ini KSNK. Ini sebetulnya kan KSNK 2020, ya. Ini adalah soal sesungguhnya, ya. Ini soal sesungguhnya KSNK IPA, ya, 2020 IPA SMP nomor 7, ya. Nah, ini kita akan kerjakan dulu sebelum kita ke soal simulasi, ya. Jadi kita lihat dulu soalnya. Sebuah bola bermassa 500 gram, ya. Jadi bolanya itu bermassa 500 gram, seperti biasa jadikan kilo. Dilemparkan vertikal ke atas. Jadi Anda lempar nih, vertikal ke atas, ya. Taruhlah dengan kecepatan, ini taruhlah titik O, jadi ini V0. Anda lempar ke atas. Perhatikan, Anda lempar ke atas itu, tapi di sini ada gaya gravitasi ke bawah, ya. Ada percepatan gravitasi ke bawah, sehingga setiap bola yang kita lempar selalu akan kembali lagi ke bawah. Terus dikasih lagi gaya tetap 1 Newton. Dengan arah vertikal ke atas. Nah, dikasih gaya 1 Newton, arahnya justru ke atas. Tapi tetap walaupun diberi gaya ke atas, ternyata gravitasi menarik lebih besar. Sehingga apa yang terjadi? Gerak ini diperlambat. Sehingga suatu waktu dia berhenti sesaat di A. Inilah posisi tertinggi. Ya, jadi waktu posisi tertinggi itu benda berhenti sesaat. Artinya apa? Kecepatan di A 0. Otomatis kalau kecepatan A di 0, berarti energi kinetik di A itu 0. Karena energi kinetik kan setengah mv kuadrat, ya, gitu. Ya. Kemudian sebagai acuan kita ambil di sini, karena energi potensial itu kan acuannya biasanya pada posisi terendah. Jadi energi potensial di O itu 0. Ya, energi potensial di O itu 0. Oke. Kemudian Anda akan menggunakan teorema usaha energi mekanik, yaitu adalah usaha oleh gaya non-konservatif. Ya, ini sama saja usaha oleh gaya non-konservatif, ya, yaitu usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik, atau sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik, ya. Jadi perhatikan, WF sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Dan di sini geraknya adalah awalnya O, akhirnya A. Sehingga nanti Anda harus dapat delta EP, kan? Delta EP OA. Ini akan sama dengan energi potensial A dikurang energi potensial O. Nah, energi potensial A tadi sudah bisa kita hitung, ya. Bisa kita hitung? Enggak, justru ditanya nanti di sini nih. Jika percepatan gravitasi 10, di posisi tertinggi energi potensial bola adalah. Jadi ditanya energi potensial pada posisi tertinggi. Jadi EA. Jadi EA ini tanya energi potensial pada titik tertinggi.
Ya, ini ditanya, jadi nggak bisa kita hitung. Tapi energi potensial O tadi 0 ya, karena kita anggap sebagai acuan 0. Gitu ya. Jadi delta EPOA itu energi potensial A. Nah, nanti Anda perhatikan ya, energi potensial A, ya, ini delta EP-nya ini kan, energi potensial A kurang 0 berarti energi potensial A kan? Ya ini. Jadi delta energi potensial itu adalah energi potensial A. Kenapa? Karena energi potensial O-nya 0. Nah, energi potensial A itu rumusnya apa? MGHA. MGHA. Masanya 0,5. Ya, gravitasinya 10. Tingginya nggak tahu kita. Ini delta S ya. Anda lihat, ini delta S ya. Perpindahannya dari O ke A. Kita nggak tahu. Kita misalkan aja H. Jadi HA ini H. Jadi delta EP-nya adalah 5H. Ya, perhatikan. Sudah dapat kita delta EP 5H. Ya, oke. Sekarang kita akan pakai rumus ini. Ya, ini. WF sama dengan delta EP per delta EK. Nah, usaha oleh gaya F. Anda perhatikan. F itu ke atas, delta S-nya juga ke atas. Searah ya, searah. F ke atas, delta S juga ke atas. Maka karena searah, maka F kali delta S. Kalau berlawanan arah kan min. Ini searah. Ya. Delta EP-nya ini. EPA. Ya toh? EPA. Ditambah delta EK. Nah, delta EK-nya belum kita hitung. Oke, kita hitung dulu delta EK-nya. Ya. Delta EK kita hitung dulu ya. Di sini aja lah gampang. Delta EK. Delta EK yang ini nih. Dari O ke A. Jadi energi kinetik A dikurang energi kinetik O. Gitu kan ya? Energi kinetik A berapa? 0 kan? Di posisi tertinggi. Di posisi tertinggi dia kecepatannya 0. Jadi energi kinetik di A 0. 0 ini. Energi kinetik di O. Ya kita hitung. Ya, energi kinetik di O kita hitung. Ya. Kita hitung energi kinetik di O. Rumusnya apa? Setengah M V0 kuadrat. Tapi di sini diketahui ya. Diketahui itu, lihat. Nih. Kalau kita baca. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang. Nah, telah berkurang 16 Joule. Jadi artinya ini 16 Joule. Energi kinetik O-nya ini. 16. Ya, makanya berkurang. Ya. Jadi berkurang kan? Energi kinetik bola telah berkurang. Berarti delta EK itu. Ya. Telah berkurang 16. Min tapi ya. Karena berkurang. Oke. Jadi sudah diketahui nih. Delta EK min 16 Joule. Jadi ini min 16. Ini. Ya. Delta EK ini min 16. Nah, begini. Gitu. Ya. Nah, terus kita masukkan delta F-nya. F-nya berapa? 1 kan? 1 nih, 1. Delta S-nya H, tetap kita masukkan H. Sama dengan delta EP dikurangi 16. Nah, ya. Jadi delta EP-nya berapa? Ini pindah ke sana kan? 16 tambah H. Nah, delta EP itu apa? Tadi udah kita hitung delta EP. Ya. Delta EP tadi udah kita hitung nih, 5H. Tadi udah kita hitung kan? MGH 5H. Jadi delta EP ini 5H. Sama dengan 16 tambah H. Oke? Terus H-nya dipindah ke kiri. 5H dikurangi H, 4H. 4H sama dengan 16. Jadi H-nya berapa? 4. Nah, kalau H-nya udah dapat, baru kita hitung lagi delta EP. Delta EP ini kan 5H. Ya? Atau kita masukkan ke 16 tambah H boleh. 16 tambah 4. 20 Joule. Ya, jadi 20 Joule. Ya, karena itu kita pilih 20. Ya, energi potensial bola adalah 20 Joule. Oke, seperti itu. Ya, saya harap Anda mengerti. Nah, sekarang kita buat soal simulasi KSNK IPA SMP. Ya. Oke, kita buat. Sama soalnya. Sebuah bola bermassa, kalau Anda lihat nih. Persis, gambarnya persis ya.
Sebuah bola bermasa 500 gram, tuh, masanya 0,5 itu, dilempar vertikal ke atas tuh, dengan kecepatan 8. Nah, cuman sekarang fenolnya tahu. Kalau tadi tidak. Ya, jadi ini dilempar dari O, fenolnya tahu, tadi tidak. Yang diketahui perubahan energi kinetik. Kalau ini enggak, fenolnya tahu 8. Ya toh? Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton sama dengan tadi 1 Newton ini. Ya. Sama kan dengan tadi tuh 1 Newton kan? Ya. Sama persis kan? Nih 1 Newton. Ya, ini keadaan awal. Diberikan dengan arah vertikal ke atas. Bekerja pada bola. Jika percepatan gravitasi itu kan ke bawah. 10. Usaha yang dilakukan gaya 1 Newton itu dari awal sampai bola mencapai posisi tertinggi. Nah, iya kan? Dia kan bergerak ke atas, tapi karena gravitasi menarik ke bawah, walaupun diberi gaya ke atas, tetap tidak cukup, sehingga dia diperlambat, lama-lama dia berhenti di sini. Itu yang kita sebut titik A tadi kan? Ini. Berhenti dia di sini, berhenti sesaat. Ya. Sehingga VA-nya sama dengan 0. Ya, karena itu energi kinetik di A sama dengan 0. Kan gitu. Ya. Nah, ini tadi yang kita sebut H itu. Ya kan? Jadi energi kinetik A 0. Ya. Cuma kalau tadi yang diketahui ada delta EK. Sekarang delta EK nggak tahu, tapi bisa kita hitung. Karena fenol tahu. Maka di sini kita bisa hitung energi kinetik O kan? Yaitu setengah M VO kuadrat. Ya. Jadi sama dengan setengah M-nya tadi 0,5. Fenolnya 8 kuadrat. Nah, ini adalah 64. 64 dibagi 2, 32. 32 kali 0, 16 Joule. Persis seperti tadi ya. 16 Joule kan di sini. Berkurang jadi 0 kan. 16 Joule menjadi 0. Ya, jadi kalau Anda hitung delta EK-nya sama ini. Tadi diketahui. Delta EK akan sama dengan energi kinetik akhir, energi kinetik A, dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik 0. Ya kan gitu. Energi kinetik A ini 16. Energi kinetik 0. Ini 0, sorry. Energi kinetik A 0, kan berhenti. Energi kinetik O ini 16. Kan 16 sama. Kalau di soal sebelumnya ini diketahui, sekarang kita bisa hitung. Nah, yang ditanya apa di sini? Usaha. Nah, usaha yang dilakukan oleh gaya F. Gaya konservatif. Sama dengan apa? Perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Gitu kan ya? Perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Sama dengan perubahan energi kinetik udah dapat ini, min 16. Nah, sekarang kita tinggal ngitung delta EP, perubahan energi potensial. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita hitung seperti tadi, delta EP itu apa? Di sini aja ya, delta EP ini saya mau hitung. Energi potensial akhir, energi potensial A kan. Dikurang energi kinetik di 0. Energi potensial di O, sorry. Nah, energi potensial di A kan MGH. Ya, anggap aja ini acuannya di sini. Sehingga energi potensial di O itu 0. Ya, jadi energi potensial di O itu 0. Nah, masanya M kali G. Anda sudah tahu tadi masa 0,5 kan ya? Masa 0,5. Ya toh? Masa 0,5. Tadi sudah ya. Masa 0,5. Gravitasi 10. Jadi 5. Tadi sudah tahu kan ini 5H. Ya, hanya nggak tahu memang. Bisa kita hitung. Jadi kita masukkan ini 5H. Oke, kurang 16. Di sebelah kiri WF. WF sudah kita bilang tadi kan. Gaya F-nya ke atas, delta S-nya juga ke atas. Ya, jadi Anda sudah tahu tadi F kali H kan. Ya. F-nya berapa? 1. Hanya H, jadi H. Ya. Jadi kita hitung dulu H. Jadi WF ini sama dengan H. Nah. Terus ini kita pindah ke sini 16. Ya kan? Ini pindah ke sini 16. Ini pindah ke sini 5 kurang 1, 4H. Jadi dari sini kita dapat hanya 4. Ya. Nah, kalau sudah dapat
Hanya 4, apalagi yang kita perlukan? Yang ditanya apa? Usaha. Ya, masukkan lagi ke sini. Ini kan usahanya. Ya, ini. Usaha oleh gaya F adalah F kali H kan? F-nya 1. Ya toh? Kan F kali H ini. Hanya 1 kan? 1 kali H. Hanya udah kita dapat nih. 4. Jadi 1 kali 4. Jadi 4 Joule. Ya, jadi usahanya itu 4 Joule. Yang ini. Jadi sama soalnya ya. Hanya beda yang ditanya aja. Ya. Beda yang ditanya. Ya, kalau tadi yang ditanya apa? Energi potensial bola. Ya toh? Kalau di sini energi potensial bola bisa kita tidak ditanya, yang ditanya hanya. Ya toh? Kalau mau hitung energi potensial bola harus pakai MGH, ya kan? Gitu. Jadi sama saja, ya, hanya beda yang ditanya. Kasusnya sama. Ya, demikian yang bisa kita berikan kepada Anda. Semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda, walaupun dalam waktu yang cepat, tapi Anda bisa menangkap intinya bahwa kalau suatu gaya non-konservatif bekerja pada benda, maka usaha oleh gaya non-konservatif itu sama dengan perubahan energi mekanik benda, yaitu sama dengan perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik. Perubahan energi potensial adalah energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Perubahan energi kinetik adalah energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Energi kinetik dihitung dengan rumus setengah mv kuadrat, sehingga kalau benda itu berhenti atau diam, energi kinetiknya 0. Sementara kalau energi potensial dihitung terhadap acuan tertentu. Jadi kalau acuan itu energi potensialnya 0. Di tempat yang lain kita hitung pakai rumus MGH. Kemudian gaya non-konservatif adalah gaya selain gaya berat dan gaya normal. Ya, gaya selain gaya berat dan gaya normal. Ya, kalau di SMP. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika Anda merasa senang, silakan di-subscribe, like, komen, dan share supaya Anda bisa belajar bersama teman-teman Anda dan juga mendukung kami untuk menyediakan pembelajaran SMP kepada Anda jika memang banyak yang tertarik. Terima kasih sekali lagi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Fokus pada tujuan Anda untuk bisa mengerjakan soal KSNK 2021 dan lulus. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya Martin Kaninan.